Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 2 Juni 2023 bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, gelombang tinggi melanda wilayah perairan Pulau Nias sehingga mengganggu aktivitas nelayan selama 4 hari. Pagi ini sejumlah nelayan asal kota Gunung Sitoli mulai bergegas untuk pergi melaut. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang sebelumnya memprediksi cuaca maritim di sejumlah wilayah, khusus perairan Aceh, Nias, Sibolga, serta Pulau Nias ke bagian barat dan Samudra Hindia, tinggi gelombang mencapai 3 hingga 4 meter lebih terjadi sejak 1 Mei 2023. Cuaca maritim tersebut mendorong para nelayan berhenti melakukan aktivitas melaut, namun pagi hari ini, Rabu ini cuaca mulai membaik sehingga beberapa nelayan mulai bergegas untuk pergi melaut di tengah kawasan Kepulauan Batu dan Pulau Telo Kabupaten Nias Selatan serta Pulau Sarangbaung Nias Utara dan Kepulauan Bangkaru Aceh Singkil merupakan tujuan mereka untuk memancing ikan. Meskipun di tengah perjalanan masih dirasakan gelombang tinggi atas cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi, nelayan bertekad akan berlindung pada pulau terdekat bahkan kembali ke tepian. Hal itu disampaikan nelayan untuk menghindari korban dan kondisi membahayakan baik terhadap nelayan maupun kerusakan alat tangkap yang mereka bawa. Jadi kira-kira bang gelombang tinggi ya berkisar 3 meter 4 meter tingginya Pak. Jadi takut abang melaut karena gelombang tinggi itu? Iya takut karena pulau jauh sedikit dari lokasi memancing. Jadi kenapa baru abang bisa pergi melaut sekarang? Karena sudah mulai tenang badainya. Usaha nelayan untuk pergi melaut dalam upaya memenuhi pasokan ikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias sebab selama tidak melaut akibat cuaca buruk. Pasokan ikan di daerah itu hanya didatangkan dari daerah lainnya seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nelayan berharap kondisi cuaca maritim sepekan ke depan terus membaik sehingga aktivitas mereka dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Ya pemirsa, kerusakan infrastruktur jalan cukup parah terjadi di kota Gunung Sitoli, Pulau Nias. Kondisi ini jika tidak disegera diperbaiki akan menghambat aktivitas ekonomi warga dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Titik terparah kerusakan berada di ruas jalan kawasan Desa Sifalai Teulu, kemudian Desa Moao dan Desa Hilihau, Kecamatan Gunung Sitoli. Kondisi jalan penuh lubang hingga digenangi air saat musim penghujan seperti sekarang ini. Lapisan penetrasi dan material jalan dari konstruksi hot mix yang dibangun pasca bencana gempa bumi tahun 2005 silam saat ini semakin rusak dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, aktivitas ekonomi warga daerah tersebut sering dikeluhkan akibat kondisi jalan rusak. Diketahui ruas jalan ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun dengan merawat infrastruktur, sehingga jalan tersebut dapat dilalui warga dengan nyaman dan warga dapat menikmati hasil pembangunan dari pemerintah. Silakan ini Pak, lewat bahasa ini Pak. Ya moga-moga pemerintah bisa secepatnya memperbaiki lah Pak. Apa saja bentuk kesulitan yang dialami saat melintas? Ya kadang motor pecah, ban tidak bagus, ya slip, segala macam Pak. Mudah-mudahan lah Pak. Ini udah lama terjadi? Sudah Pak, sudah lama sekali nih Pak. Perbaikan infrastruktur jalan rusak ini disampaikan warga karena berdasarkan data dari kepolisian daerah tersebut merupakan titik rawan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, jalan provinsi ini juga sebagai penghubung daerah antar kabupaten kota wilayah Kepulauan Nias. Untuk itu, melalui program dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, sudah semestinya perbaikan ruas jalan rusak ini menjadi salah satu skala prioritas tahun 2023 ini. Ya pemirsa, 3 orang bocah di Mandailing Natal tenggelam saat mandi di bendungan Sungai Batanggadis. 1 anak selamat namun 2 anak lainnya meninggal dunia. Akibat peristiwa tersebut, orang tua kedua korban menangis histeris saat datang ke lokasi. Bahkan salah satunya terpaksa dihalau warga karena mencoba ikut serta dalam pencarian anaknya. Evakuasi salah satu anak yang tewas tenggelam berlangsung dramatis. Warga desa Perbaungan
Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal turun ke sungai membantu petugas gabungan BPBD, Basarnas, TNI, Polri untuk mencari jasad kedua korban. Akibat peristiwa tersebut, orang tua kedua korban menangis histeris saat tiba ke lokasi. Dari ketiga anak yang tenggelam saat mandi di bendungan Sungai Batanggajis tersebut, 2 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan 1 anak dapat diselamatkan oleh warga. Kades Perbangunan Muhammad Safti mengatakan ketiga anak tersebut diduga kesulitan berenang karena arus sungai yang deras. Saat 2 orang diantaranya mereka mencoba menyelamatkan seorang temannya yang lebih dahulu hanyut terseret arus. Kalau informasi ada beberapa orang lah. Jadi bermula anak-anak ini mandi bareng. Tapi ada yang yang tenggelam, itu aja Pak. Yang dapat kami informasikan ada yang 3 yang tapi ada 1 yang selamat, 2 masih kita cari. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat sebelum jasadnya diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Mandi di bendungan Sungai Batanggajis. Kebetulan 1 terbawa hanyut, datang kawannya nolong 2 orang. Kebetulan terbawa arus juga yang 2 orang itu. Dan 1 masih bisa terselamatkan. 2 orang lagi udah dapat diselamatkan dengan keadaan meninggal dunia. Udah, alhamdulillah udah. Saat itu juga kita terus cari pencarian, alhamdulillah dapat kira-kira sekitaran 2 jam lah. Ya, pemirsa, Serikat Tani Sukadamai melakukan aksi memasuki lahan yang diklaim warga yang merupakan lahan milik Serikat Tani Sukadamai yang berlokasi di Desa Payamabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan berharap PT Paya Pinang segera menyerahkan lahan tersebut. Aksi Serikat Tani Sukadamai ini mengklaim lahan mereka seluas 151 hektar yang pada saat ini lahan tersebut masih ditanami perkebunan PT Paya Pinang. Meskipun HGU PT Paya Pinang ini sudah tidak aktif, belum dapat diperpanjang karena masih dapat permasalahan berlokasi di Pasar 1 dan Pasar 2 Desa Payamaba. Serikat Tani Sukadamai beserta pengurus dan anggota Serikat Tani mencoba memasuki lahan tersebut. Namun pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan Polres Kota Tebing Tinggi berusaha melakukan mediasi dengan pihak Serikat Tani Sukadamai. Setelah melakukan dialog antara Serikat Tani Sukadamai dan pihak Polres Tebing Tinggi, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait yang dilakukan di depan lahan permasalahan tersebut dihadiri pihak Serikat Tani Sukadamai Muler Simangunsong, Darman Yadviko Simanjuntak, dan dari pihak PT Paya Pinang yakni Rido. Sementara dari pihak Polres Kota Tebing Tinggi, Kabak Ops Kompol Yengki dan Kapolsek Tebing Kota AKP Maruli Simanjorang. Dari pihak BPN Kabupaten Serdang Bedagai, bagian sengketa Sucipto, serta Kecamatan Tebing Tinggi yakni Camat Edi Saputra, serta Kepala Desa Payamabar Irwansyah. Pada dialog tersebut, Koordinator Aksi Darman Yadviko mengatakan lahan tersebut adalah milik mereka sesuai dengan dokumen yang mereka miliki dan mereka bukan penggarap, akan tetapi pemilik lahan yang sah sejak tahun 1957 telah diganti rugi oleh pihak panitia pejuang ex-TNI Brigadir B dengan harga 1 hektar Rp1.500 dan dengan harga yang telah ditentukan. Darman Yadviko Simanjuntak meminta data di lapangan, akan tetapi data pihak perkebunan mengatakan data mereka ada di pengadilan. Ya, pemirsa, petugas tim Tawon dan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk puluhan anggota geng motor. Video aksi konvoi dengan bersenjata tajam kelompok geng motor ini sebelumnya viral di media sosial dan meresahkan warga Kota Medan. Video amatir yang memperlihatkan kelompok geng motor melakukan konvoi dengan mengacungkan senjata tajam di jalan kawasan Kelambir 5 Kota Medan ini viral di media sosial. Tidak berselang lama, tim unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan mengamankan 10 orang remaja yang diduga merupakan anggota kelompok geng motor. Dari 10 orang yang diamankan, terdapat 6 orang masih anak-anak. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa menyebutkan, setelah diselidiki oleh penyidik, para tersangka juga terlibat dalam kasus pencurian
pencurian dengan kekerasan atau begal yang menyasar seorang penjaga masjid di kawasan Hamparan Perak, Deli Serdang. Para geng motor ini juga kerap kali berbuat kerusuhan dan melakukan aksi tawuran antar geng motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka ini dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara yang kian meresahkan warga. Tim anti begal Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap 10 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata tajam. Pelaku ini dilakukan penangkapan di daerah Jalan Gatot Subroto. Sebelum penangkapan, pelaku sempat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama Ibnu Hajar. Korban berprofesi sebagai bilal masjid di daerah Kelambir 5. Jika terdapat kelompok geng motor di lingkungan masyarakat, polisi meminta untuk segera melaporkannya dengan menghubungi call center 110 polisi. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, pasca musim haji, sekumpulan kawanan belalang dan jangkrik memenuhi kawanan Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi hingga Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Meski demikian fenomena langka ini, para jemaah tetap melaksanakan ibadah haji untuk mendapatkan haji mabrur. Jamaah Haji Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara tahun ini mengalami peristiwa langka karena bertemu dengan ribuan serangga jenis belalang memenuhi Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi. Setiap malam gerombolan belalang dan jangkrik tampak berkerumunan dan menjadi sorotan para jamaah saat melaksanakan ibadah. Fenomena alam yang langka terjadi di musim haji tahun ini menjadi kesempatan bagi jamaah untuk merekam dengan alat komunikasi handphone. Untuk mengurangi kerumunan belalang memenuhi pekarangan halaman Masjid Nabawi, dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan dan diketahui keberadaan serangga ini muncul pada masa peralihan musim atau karena pengaruh cuaca. Upaya pembersihan lainnya dilakukan penyiraman disinfektan di berbagai fasilitas lainnya dengan peralatan dan menambah tenaga kerja. Pembersihan intensif, pengelola juga mengurangi pencahayaan yang dipancarkan dari lampu-lampu di sekitar Masjid Nabawi dan halaman saat malam hari guna mengurangi berkumpulnya serangga yang berterbangan. Kedatangan kerumunan serangga di kota suci ini tentunya tidak menyurutkan semangat jamaah untuk menunaikan ibadah dengan tetap menjaga kesehatan dan semangat guna mencapai haji mabrur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, jemaah calon haji asal Labuhan Batu tiba di kota Medan dengan menggunakan kereta api. Layanan kereta api luar biasa Drive 1 Sumatera Utara yang melayani calon jemaah haji menjadi pertama kali di Indonesia. Rombongan kloter 9 jemaah calon haji asal Labuhan Batu yang berjumlah 332 orang tiba di stasiun kereta api Medan setelah menempuh perjalanan selama 5 jam dari stasiun Rantau Prapat Rabu siang. Kereta api yang membawa jemaah calon haji ini merupakan kereta api luar biasa yang merupakan layanan PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Kereta api luar biasa merupakan kereta api yang dapat disewa pelanggan yang dapat ditentukan jadwal keberangkatannya. Layanan kereta api ini menjadi pilihan Kabupaten Labuhan Batu untuk memberikan kenyamanan perjalanan kepada jemaah calon haji karena tahun ini lebih banyak jemaah yang lanjut usia. Setibanya di stasiun kereta api Medan, jemaah calon haji kemudian pindah ke bus yang telah disediakan untuk melanjutkan perjalanan menuju Asrama Haji Embarkasi Medan. Manajer Humas PT KAI Drive 1 Sumatera Utara Anwar Solihin mengatakan layanan angkutan jemaah calon haji menggunakan kereta api kelas eksekutif. Rombongan jemaah calon haji mendapatkan layanan berupa sarapan makanan hingga makan siang.
Layanan kereta api luar biasa yang mengangkut jemaah calon haji ini merupakan layanan pertama kali di Indonesia. Diharapkan pemerintah daerah yang memiliki jaringan kereta api dapat memaksimalkan layanan ini untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan selama perjalanan. Jamaah haji dari Kabupaten Labuan Batu ya. Jadi memang ini sebelumnya ada kerjasama kita KAI dengan Kabupaten Labuan Batu. Jadi memang hari ini kita mengangkut sebanyak 337 ya penumpang yang dari total tersebut terdapat 332 calon jemaah haji ya. Angkutan jemaah haji dengan menggunakan kereta api ini memang yang pertama di Indonesia, baik itu di Jawa maupun di Sumatera ini yang pertama. Jadi memang harapan kami nanti daerah lain ataupun kabupaten maupun di provinsi lain yang ada jaringan kereta api dapat memanfaatkan layanan kereta api ini dengan baik, khususnya untuk calon jemaah haji yang akan berangkat. Ya pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, untuk mensukseskan pemilu 2024, KPU dan Bawaslu merangkul pemilih muda dan pemilih pemula dalam mengikuti dialog gerakan cerdas memilih yang diikuti ratusan pelajar. Dialog gerakan cerdas memilih dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah menengah atas yang diadakan di Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Gerakan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan ini diisi dengan dialog interaktif, gerakan cerdas memilih bersama pemilih pemula dan pemilih muda sebagai edukasi dan sosialisasi guna menyebar informasi ke seluruh daerah di Sumatera Utara. Hal ini juga mendorong partisipasi pelajar yang akan menyampaikan informasi seputar pemilu kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Dengan mengikut sertakan para pelajar ini ditargetkan dapat mensukseskan pemilu 2024. Nantinya para pelajar akan memberi edukasi dan informasi agar para pemilih paham tentang hak pilihnya. Pemilih muda dan pemilih pemula sangat berperan penting untuk menjaga kondusivitas daerah agar masyarakat tidak terpengaruh berita hoax yang membuat suasana menjadi tidak baik. Di mana pada tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik dengan dilaksanakannya pemilu serentak. Persentase pemilih pemula dan pemilih muda saat ini mencapai 60% dan Ketua KPU Sumatera Utara Hardensi Adenin mengatakan pemilih yang datang ke TPS harus pemilih yang cerdas. Pertama kita memanfaatkan media sosial ya, ada Twitter kita, ada Instagram kita, kemudian ada kanal YouTube kita untuk mengajak mereka pertama datang memilih tanggal 14 Februari ya. Yang kedua, bagaimana mengedukasi mereka terkait dengan bagaimana cerdas memilih, bahwa mereka harus men-tracking seluruh calon, kemudian baru menetapkan siapa calon pilihan hati masing-masing. Kita tetap ada teman-teman KPU Kabupaten Kota, goes to school, goes to kampus, kemudian KPU RI juga merancang kira pemilu ya, dengan harapan bahwa informasi ini betul-betul sampai kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih. Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Sitomorang mengatakan peran aktif para pelajar yang merupakan pemilih pemula dan pemilih muda dapat menangkal adanya kecurangan pada pemilu dan sebagai pemuda aktif dalam mengawasi pemilu. Bawaslu juga punya kepentingan untuk ini. Kenapa? Karena Bawaslu berharap agar sebanyak-banyaknya lapisan masyarakat ikut terlibat dalam melakukan tugas pengawasan partisipatif. Apa maksudnya pengawasan partisipatif? Pengawasan partisipatif itu adalah bentuk pengawasan yang datang dari diri sendiri, didasari oleh kesadaran dan dilakukan secara sukarela, tidak berorientasi kepada materi, tidak berorientasi kepada jasa atau tidak berorientasi kepada uang, tetapi lebih karena sadar bahwa pemilu ini merupakan tanggung jawab bersama.
Sektor pertanian masih merupakan andalan utama yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Sumatera Utara. Kontribusi sektor pertanian memegang peranan penting dalam menopang perekonomian di Sumatera Utara, yakni sebesar 23,68% pada triwulan pertama tahun 2023. Berdasarkan data yang ada, sektor pertanian di Sumatera Utara menyerap tenaga kerja tertinggi, mencapai 29,41% pada Februari 2023. Dalam pencanangan sensus pertanian 2023, Presiden Republik Indonesia pada 15 Mei yang lalu menyatakan bahwa sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga akurasi data sangat diperlukan untuk menghasilkan akurasi kebijakan. Untuk menghasilkan data pertanian yang berkualitas, Badan Pusat Statistik mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023 melakukan pendataan terhadap pertanian di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara yang pembukaannya dilakukan melalui apel siaga sensus pertanian kemarin di kantor BPS Medan. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Nurul Hasanuddin mengatakan, sensus pertanian 2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global dengan mengacu kepada program World Program for the Census of Agriculture 2020. Dikatakan sensus pertanian 2023 juga mampu menangkap isu strategis pertanian nasional seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian, dan juga pendapatan petani sebagai proksi kesejahteraan petani. Sensus pertanian 2023 yang akan kita selenggarakan mulai tanggal 1 Juni sampai dengan nanti berakhir di tanggal 31 Juli 2023 itu kita akan menangkap banyak informasi strategis ya. Termasuk diantaranya terkait petani milenial, urban farming, dan juga perhutanan sosial. Dan berbagai informasi terkait bagaimana terjadi perubahan sentra-sentra produksi pertanian di wilayah kita. Kita tahu ya sekarang ini pertanian menjadi kontributor yang sangat luar biasa untuk perekonomian bangsa kita, juga termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Kita ingat COVID yang kemarin ya, daya tahan ekonomi kita sangat ditopang oleh pertanian kita ya, karena di sana ada ketahanan pangan dan juga bagaimana tenaga kerja yang masih bisa diserap oleh sektor pertanian. Harapan yang sangat besar kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, kami meminta bantuan untuk menerima petugas kami ya, karena di sanalah sesungguhnya harapan untuk bisa tersedianya potret data yang akurat. Kejujuran dan juga penerimaan yang baik dari responden tentu sangat berharga untuk Badan Pusat Statistik. Pelaksanaan sensus pertanian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terpencil. Data hasil sensus pertanian digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian. Apel siaga sensus pertanian 2023 ditandai pelepasan burung merpati dengan harapan terbangunnya komitmen dalam semangat berkolaborasi bersama guna mendukung suksesnya sensus pertanian 2023. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.